Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Amma ba'du. Raif sedasa kumul-kumul yang kami hormati, kami muliakan serta stafnya, para asatidzah sekalian, para alim, para ulama yang hadir yang kami muliakan juga, dan juga jemaah salat subuh sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Termasuk yang kita syukuri adalah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan tanda-tanda diri kita bertakwa kepada Allah. Karena kata Imam Ibnu Mas'ud, takwa itu adalah ketika seorang hamba bisa bersyukur terhadap segala nikmat-nikmatnya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa dan ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan mengenai satu bab di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Imam At-Tirmidzi mengatakan babu majaa fi sifatil izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai berbagai riwayat yang datang tentang sifat dari izar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izar biasanya diterjemahkan dengan sarung, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Jadi dia adalah mayat turul badan, ya, dia yang menutupi bagian bawah badan. Ya, nanti akan ada namanya komis. Kalau komis itu yang menutupi bagian a'lal badan, bagian atas badan. Ya, jadi nanti ada komis, kemudian ada izar. Nah, kalau yang izar berarti pusar ke bawah. Ya, setiap kain entah itu kayak sarung yang kita pakai atau bentuknya celana yang menutupi bagian bawah diri kita, ya, itu namanya adalah izar. Ya, berarti yang dimaksud di sini itu seperti itu. Jadi bukan izar yang hanya sarung yang kita pakai, ya. Sarung yang kita kenal di Indonesia itu namanya izar karena dipakai untuk menutup bagian bawah. Tapi modelnya tidak hanya seperti itu. Ya, jadi setiap sesuatu yang digunakan untuk menutup bagian bawah badan kita, ya, itu namanya adalah izar. Nah, bagian bawah itu yang mana? Yang bagian pusar itu apa? Ya, itu namanya bagian bawah badan. Nah, jemaah yang semoga senantiasa rahmati dan Allah berkati. Ya, jadi di bab ini akan ada beberapa hadis yang nanti akan membahas mengenai izarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kain yang menutup badan bagian bawah Nabi yang pernah dimiliki oleh Nabi. Di hadis yang pertama dikatakan an Abi Burdah, dari sahabat Abi Burdah. Qala, bahwasanya beliau mengatakan akhrajat ilaina Aisyah, suatu ketika ibunda Aisyah itu mengeluarkan benda. Nah, bendanya itu apa? Isa al-Balladan, baju yang sudah robek kemudian dijahit, sudah berjahit. Artinya dia tadinya robek kemudian dijahit. Ya. Kemudian wa izaran ghadidun, dan juga izar, ya,
izar ghalidun yang kainnya itu sudah usang sekali, yang kasar sudah usang, maksudnya kayaknya ini sudah dipakai lama sekali, ya tidak diganti-ganti. Faqalat, kemudian Ibunda Aisyah itu mengatakan ubidharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Nabi, kata Ibunda Aisyah, dulu ketika dicabut turunnya itu memakai pakaian tadi yang disebutkan sifatnya oleh Ibunda Aisyah. Jadi pakaian baju yang sudah berjahit tadi, ya kan banyak jahitannya itu adalah pakaian Nabi. Dan izar yang sudah sangat usang dan juga kasar itu juga milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah pakaian yang dipakai ketika Nabi diangkat atau dicabut ruhnya. Nah, ini adalah hadis yang pertama. Nah, penjelasannya bagaimana di dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah dikatakan hadisnya tadi ada kata Isa. Nah, Isa al-Mubalagh, dan Isa maknanya adalah libas, ya, jadi baju, ya, dia yang menutupi bagian atas daripada badan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bajuri, ya, oleh Imam Al-Bajuri mengatakan apa yang dimaksud dengan Isa atau libas. Beliau mengatakan buana yastu'ah dan badan, ya, dia setiap sesuatu yang menutup bagian atas badan, ya, Tidul izar, dan ini adalah lawan daripada izar. Artinya izar itu adalah yang menutup bagian bawah daripada badan kita. Nah, itu isa, ya, atau lipat atau pakaian. Kemudian ada kata mubalagh. Nah, lipat apa? Pakaian itu disifati dengan mubalagh. Ya, kata Imam An-Nawawi, mubalagh itu adalah muraqqaq. Dengan muraqqaq, artinya dia sudah koyak, ya, artinya sudah sobek, kemudian dijahit lagi, gitu ya, itu pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadi pakaiannya sudah robek, ya, sudah pernah robek, kemudian lagi dijahit lagi. Nah, kemudian izaron ghalidun, ada kata izar dan ghalid. Nah, izarnya ini ghalidun bermakna khosinan. Ya, khosinan itu sudah kasar, dengan usang, jadi izarnya disifati dengan apa? Khosinan. Ya, sudah kasar, sudah sangat usang. Nah, ini adalah pakaian daripada Nabi kita ketika akhir hayat. Yang bukan pakaian yang bagus ataupun pakaian yang mahal, dengan adalah itulah kita menyikapi tentang dunia begitu sederhana, sampai ketika hari kematiannya tiba, ketika ruhnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memakai pakaian yang begitu sederhana, ya. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah dikatakan aradatan tabayyana. Ya, jadi hadis itu ingin menerangkan dengan bahwa annaha bisya, bahwasanya pakaian yang tadi yang dipakai oleh Nabi yang usaha sudah terjahit beberapa kali, libas rubah dapat hilfuku, itu adalah pakaian setelah berbagai umat Islam berbagai menaklukkan wilayah, termasuk apa sudah waktu Mekah. Artinya Islam itu dalam kondisi yang begitu berjaya, ya, ketika Nabi memakai pakaian itu. Wa fi ayyam bikama sultanihi, Nabi memakai itu ketika Islam berada di kekuasaan yang begitu tinggi, ya kan? Wa istilaihi ala aksalil ard, dan sudah mengalahkan berbagai wilayah, ya kan? Wa qahrihi a'da'i, dan juga sudah menaklukkan berbagai musuh, ya kan? Mulai dari kaum Kafir Quraisy dan lain sebagainya, ya, nanti sampai perang Hunain, ya, dan lain sebagainya. Ya, li'anna zaman wafati zaman kuatil Islam, ketika Nabi itu wafat itulah di zaman
sedang kuat-kuatnya agama Islam ini. Ya, tetapi apa? Di sini dikatakan bahwa ma'ana dikalam yaktaris bisukhrufid dunya. Ya, Nabi itu tidak mencontohkan kepada umatnya untuk menghiasi dirinya dengan perhiasan dunia yang berlebihan, ya kan? Walau di mata al-fani atau dengan barang-barang yang bersifat sementara itu. Nah, jadi di zaman kuat-kuatnya Islam, di zaman jaya-jayanya Islam, seorang pemimpin Islam dengan Nabi pakaiannya seperti itu, dengan yang pas dianggap putnya pakaiannya seperti itu. Ya, yang adalah Nabi kita yang begitu sederhana, dan kesederhanaan itu bisa menaklukkan dunia ini. Ya, bila dikatakan bukaan nahu ijabatun lidu'a ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya keadaan itu adalah karena diijabatnya atau dijawab doa daripada Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Supaya tidak banyak bisa ya kesederhanaannya dalam keadaan yang cukup, dengan bukan yang glamor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah doa Nabi yang kayaknya kita akan takut untuk berdoa sebagaimana yang Nabi ucapkan ini. Dengan hidupnya miskin, kemudian matinya juga miskin. Tapi miskin ini dari segi hal-hal dunia, hal-hal yang bersifat dunia. Meskipun ya Nabi dari kalau dilihat dari segi hartanya, ya Nabi punya harta yang begitu banyak. Nah, jemaah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi itu di hadis yang pertama, kesederhanaan. Miskin itu artinya sederhana. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan yang sederhana dan matikanlah aku dalam keadaan yang sederhana pula. Nah, itu di hadis yang pertama menjelaskan bagaimana sarungnya Nabi itu sarung yang bukan yang mahal, sarung yang biasa, bahkan yang sudah usang. Nah, kemudian di hadis yang selanjutnya, Anil As'af ibni Sulaim. Di sini berasal dari As'af bin Sulaim. Bahwasanya beliau mengatakan, Sami'tu ammati, saya mendengar bibiku tuhaddisu an ammiha, menceritakan tentang pamannya. Beliau bercerita, baina ana amsi bil Madinah. Ketika itu saya pergi ke Madinah, berjalan ke Madinah. Idza ihsanul khalfi yaqul, kemudian ketika saya itu berjalan, atau pamannya itu berjalan, tiba-tiba di belakangnya ada seseorang yang berkata, irfa izar, naikkanlah sarung, dan naikkanlah kainmu, naikkanlah izarmu, fa innahu atqa wa atqa, dengan sesungguhnya itu lebih mendekatkan dirimu kepada ketakwaan. Nah, ketika menoleh ke belakang, ternyata yang mengatakan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan itu adalah Nabi. Fakultu, kemudian paman daripada bibiknya As'as ini mengatakan, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malta. Dan itu hanya kain biasa, bukan kain yang mahal. Jadi kain yang enggak poros warnanya, tapi warnanya campuran. Saya akan dijelaskan. Itu hanya kain biasa saja. Kemudian Nabi mengatakan, amma laka fi uswah, adapun engkau tidak mempunyai uswah, yaitu suri tauladan, orang yang perlu dicontoh. Fanadhartu, kemudian saya memandang Nabi, fa idza izaru ila nisfi saqaihi. Nah, Nabi memakai izar, ya, memakai izarnya itu kainnya hanya sampai menjulur sampai setengah betisnya. Nah, ini di hadis yang kedua ini akan berbicara mengenai bagaimana Nabi memakai izar, dengan menjulurkan kainnya itu sampai mana, dengan sampai mana kaki, dengan atau sampai mana. Nah, di hadis ini dikatakan yang
yang kedua ini Nabi itu memakai kainnya dengan suatu ketika hanya sampai ke setengah betisnya. Nah, ini nanti akan ada pembahasan mengenai isbal. Nah, bagaimana mengenai penjelasan dari hadis ini di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya sami itu amati, ya saya mendengar pamannya itu namanya adalah Ruhmu bintu Aswad. Itu yang dimaksud pamannya daripada bibinya Ashas itu adalah Ruhmu bintu Aswad. Ya, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan ya, pamannya itu tidak diketahui siapa. Nah, kalau tidak diketahui, nanti ini namanya adalah hadis mubham. Ya. Jadi hadis yang ada seseorang yang tidak diketahui namanya. Nah, kalau itu berada di dalam sanad, ya, perawinya an rajulun misalkan, maka hadis itu tidak akan bisa menjadi sahih kecuali laki-laki itu yang kan sudah diketahui siapa. Tapi kalau nggak diketahui tidak akan bisa jadi apa? Jadi sahih. Namanya hadis mubham. Tapi ini karena tidak di dalam sanad, maka tidak masalah. Ya, namanya adalah Ruh bintul Aswad. Ya, tuhaddisu an ammiha. Ya, pamannya itu adalah sahabi Ubaid bin Khalid al-Muharibi. Jadi yang berjalan di Madinah kemudian disapa oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi, namanya adalah Ubaid bin Khalid al-Muharibi. Ya, ada sahabat namanya Ubaid bin Khalid al-Muharibi. Ya, Irfa izar, angkatlah izar, maksudnya adalah ya kan, naikkanlah kainmu jangan sampai melebihi mata kaki. Ya, sama rotuanya angkatlah kainmu sehingga tidak isbal. Isbal itu apa? Menjulurkan kain, ya kan, menjulurkan izar sampai melebihi apa? Sampai melebihi mata kaki, bahkan sampai menyentuh tanah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwasanya isbal ini hukumnya hanya untuk laki-laki, ya kan? Untuk perempuan tidak masalah, ya kan? Mau sampai menyentuh tanah pun pakaiannya tidak masalah. Jadi hukum isbal ini ya hanya untuk laki-laki saja. Ya, kata Nabi tidak isbal itu fa'innahu aqqa, ini lebih mendekatkan. Ya. Maka sesungguhnya menaikkan izar itu lebih mendekatkan diri kepada takwa. Ya. Kenapa? Anna rafa izar anil ardi bihaisu yakhruju anil haddil isbal manhiwanju. Ya, karena di sini dikatakan di dalam Syarah Sahih Bukhari menjulurkan kain sambil melebihi mata kaki ini adalah hal yang dilarang. Ya kan, hal yang dilarang. Ya kan? Kemudian kalau menghindari isbal ini ada fi'lu at-qalillahi ta'ala, ini adalah perilaku yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan karena bisa terhindar dari kesombongan. Ya, karena dulu ya kan di zaman Nabi ya kan, salah satu cara orang untuk menyombongkan diri ya kan, kalau dia itu adalah orang kaya itu adalah melebihkan pakaiannya ya, dari segi kainnya dan lain sebagainya. Makanya Nabi melarang hal tersebut supaya karena hal itu bisa menjadi sebab seseorang itu bersifat sombong ya. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qadhi. Beliau mengatakan al-aqrabu ila taqwa. Menghindari isbal itu adalah mendekatkan diri kepada takwa. Ya, li'annahu yadullu ala intifa'il kibr. Karena itu menjauhkan diri seseorang ya, dari kesombongan. Ya. Ya, kalau mungkin di Indonesia kayaknya masa sih ya kan, hanya dengan kain saja ini bisa bisa sombong. Ya, tapi ini terjadi di sana terjadi di zaman Nabi. Salah satu kebiasaan seseorang ya kan, yang menyebabkan seorang itu sombong adalah dengan memanjangkan kainnya. Ya, dengan memanjangkan kain, ini saya adalah orang kaya. Yang kain saya ini adalah kain yang mahal. Nah, jawabnya semoga senantiasa hormati dan Allah berkahi. Nah, itu adalah hadis yang kedua. Ya kan? Ada sahabat yang diingatkan oleh Nabi jangan
jangan isbal, naikkan sedikit kainmu, jangan sampai melebihi mata kaki. Kemudian dijawab, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha, itu hanya kain biasa, ya kan? Malha itu apa? Fiha bayatun yuqalibus sawad. Ya, jadi kain putih yang ada motif-motif berwarna hitam namanya malha, ya kan? Dalam bahasa Arab, jadi ada kain putih, kemudian ada motif hitam. Ya, maksudnya adalah ini kain biasa, bukan kain mahal. Saya akan mengatakan saya itu nggak niat untuk menyombongkan diri. Kemudian kata Nabi mengatakan amalaka fi uswah. Adapun engkau itu sudah memiliki suri toladan. Suri toladannya itu siapa? Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau melihat Nabi, ternyata apa? Nabi itu memakai izarnya hanya sampai ke setengah daripada betisnya. Nah, jemaah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi isbal. Nah, ini ya mungkin di beberapa tahun yang lalu ini menjadi apa? Yang menjadi perbincangan, mereka kembali perbincangan. Jadi kalau yang ini yang cingkrang, kemudian Habib kita ini yang apa? Yang tidak cingkrang. Ya, tapi kita harus menunjukkan ya, tadi itu adalah dalil yang masih mentah. Ya, kan? Artinya hukum itu nanti untuk menentukan hukum itu harus tinggal. Ya, kan? Apakah ini hadisnya mutlak atau muqayyad? Nanti akan ada pembahasan itu. Mutlak artinya tidak ada unsur-unsur yang lain, murni itu adalah larangan, atau hanya ada hubungannya yang lain. Jika misalkan jika sombong, ya kan? Nah, mengenai isbal ini jika ada 3 pendapat, ya. Yang pertama adalah ini mengenai pemahaman isbal. Yang pertama, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, kemudian ulama mazhab Syafi'i, ya, ulama di mazhab Syafi'i berarti bukan Imam Syafi'inya, ulama di mazhab Syafi'i. Dan sebagian ulama mazhab Hambali menyatakan, ya, jadi mayoritas ulama mazhab Syafi'i, kemudian mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hambali menyatakan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah mubah. Syekh Ibnu Muflih menyebutkan, wa ruwiya anna Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, diriwayatkan bahwasanya Abu Hanifah, jadi dia adalah pencetus daripada mazhab Hanafi. Irtadda birida insaminin, ya, beliau pernah mengenakan jubah mahal. Imam mazhab dengan ulama besar mengenakan jubah yang begitu mahal. Ya, qimatuhu 400 dinar. Harganya berapa? 400 dinar. 400 dinar. Satu dinar kan ya enggak hanya 50.000, ya kan? Satu dinar kan bisa 3 jutaan, ya kan? Itu satu dinar. Nah, ini harganya 400 dinar. Ya, ditinggal apa? Ya, kalau misalkan 1 dinar itu 3 juta ya tidak dikalikan apa? 400, ya kan? Ratusan juta. Nah, 400 dinar. Wa kana yajurru 'alal abdi. Nah, ketika memakai pakaian mahal itu beliau menjulurkan, ya kan, di atas mendekati tanah sampai hampir mendekati apa? Tanah. Faqila lahu, kemudian ada yang melihatnya, dikatakan kepada Abu Hanifah, awalasna nuhina an hadza, bukankah kita dilarang melakukan hal itu? Mungkin menanyakan kenapa ada isbal, kan? Kemudian beliau berkata, Imam Abu Hanifah mengatakan, innama dzalika lidzawil khulaya walasna minhum. Larangan itu hanya untuk orang yang sombong dan kita bukan bagian dari mereka. Ya, jadi ini ya, yang pertama itu hukumnya adalah mubah. Ya, sebagaimana kejadian yang pernah dialami oleh Abu Hanifah dan juga dikuatkan pendapat-pendapat yang lain, ya kan? Salah satunya adalah
seorang dari ulama mazhab Hambali bernama Ibnu Muflih, ya kan, beliau menuliskan jarul izar dalam jurut khoyala fala ba'sa bihi, memanjangkan sarung atau kain jika bukan bertujuan sombong hukumnya tidak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mazhab Maliki, ya, tidak semuanya ulama mazhab Syafi'i Maliki. Jadi sebagian ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hambali, sebagian Maliki dan sebagian mazhab Hambali menegaskan bahwa memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya makruh. Ya, yang kedua adalah hukumnya makruh. Nah, di sini Syekh Al-Adawi yang dari mazhab Maliki mengatakan wa dhahir, secara dhahir annal ladzi yata'ayyanu al-masiru ilaihi al-karahatus syadidah. Pendapat yang harus dipilih adalah bahwa memanjangkan pakaian sangat dimakruhkan. Ya, ini ada di dalam kitab Asyiatul Adawi. Nah, itu menurut Syekh Al-Adawi. Nah, senada dengan ulama mazhab Maliki di atas, ya kan? Seorang ulama mazhab Hambali bernama Ibnu Qudamah juga menulis wa yukrahul isbal qamis wal izar was-sarawil. Ya, dimakruhkan memanjangkan gamis, ya kan, sarung dan juga celana. Ini izar, ya kan. Yang kedua adalah hukumnya makruh. Ya, yang pertama mubah, kemudian yang kedua makruh. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mazhab Maliki, ini sebagian ulama mazhab Maliki. Jadi tadi sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan mubah, sebagian yang lain mengatakan pendapat yang ketiga ini, menyatakan keharaman memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Nah, ini kalau yang ketiga haram. Ya. Ini Syekh Al-Qarafi menjelaskan, ada Syekh namanya Syekh Al-Qarafi, beliau mengatakan di dalam kitab Az-Zakhirah, mengatakan yahrumu 'ala ar-rajul an yujawiza bi sawbayil ka'bayn. Haram bagi laki-laki melebihkan kedua pakaiannya melewati kedua mata kaki. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga dan pendapat yang paling banyak, ya kan, dari sekian mazhab itu adalah pendapat yang pertama. Dikatakan mayoritas ulama mazhab Hanafi, mayoritas ulama mazhab Syafi'i, ya kan? Dan kemudian sebagian ulama dari mazhab Hambali, ya kan? Nah, dari ketiga itu, ya kan, yang lebih kuat, ya kan, itu adalah yang pertama. Artinya mubah ketika tidak mengandung kesombongan. Ya kan? Karena ini dalilnya ada dalil yang muqayyad, kemudian ada dalil yang mutlak. Nah, bagaimana kalau ada itu? Ya, ada kedua itu, maka yang lebih dikedepankan adalah hadis yang muqayyad dibandingkan hadis yang mutlak. Nah, secara hukum fikih itu, usul fikih itu seperti itu. Nah, jamaah yang semoga senantiasa rahmati dan Allah berkati, ya, karena kalau di Arab Saudi mungkin orang-orang Salafi karena mereka rujukannya adalah ke Mekah, ya kan? Itu kan mereka mayoritas mazhabnya ya Maliki. Nah, tadi sebagian mazhab Maliki itu mengatakan halal. Ya. Nah, kemudian kita bagaimana, ya sudah, ya kan? Ada tiga pendapat, ya kan? Sebaiknya kita tidak isbal. Ya. Isbalnya namanya kalau terpaksa, ya kan? Kalau terpaksa, ya kan? Setelah ada acara, ya kita memang harus mengharuskan, ya kan? Harus isbal. Nah, itu kalau sudah terpaksa darurat, ya, tidak masalah. Tapi kita mengusahakan jangan sampai kita isbal, ya kan? Karena mau tidak mau ada hadis yang menyatakan kalau isbal tempatnya adalah di neraka, dan bahkan ada ancaman kita tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah dalil-dalil dan para ulama, ya kan, ketika meneliti hadisnya menjadi satu hukum, ya kan, menjadi tiga tadi. Ada yang mengatakan mubah, kemudian ada yang mengatakan makruh, dan juga ada yang mengatakan haram.
Nah, zaman yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi itu berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang Islam. Nah, kemudian hadis yang terakhir, An Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Nah, Hudzaifah bin Yaman kita sudah tidak asing kita pahami, ya kan? Salah satu hadis yang terkenal, ya kan? Bagi kita khususnya adalah al-zamu sama al-muslimina. Nah, Hudzaifah bin Yaman termasuk sahabat yang spesial karena hadis-hadisnya itu kebanyakan yang diriwayatkan oleh beliau mengenai akhir zaman. Dan Hudzaifah adalah salah satu sahabat, ya kan? Atau bahkan satu-satunya sahabat yang beritahu oleh Nabi siapa saja orang-orang munafik di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Nah, beliau bercerita bahwasanya akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adrasi saqai aw saqi. Nabi itu memakai kain yang bahwasanya dia mengingatkan Hudzaifah bin Yaman bahwasanya kalau memakai izar, ya, itu adalah di betis. Ya kan? Betisnya maksudnya setengah betisnya. Kata Nabi, ada mawdi'ul izar. Ya kan? Setengah betis itu adalah tempatnya izar. Fa'in abid, ya, kalau itu keberatan, kalau itu terlalu berat, fa'asal, maka boleh dipanjangkan sedikit melebihi setengah daripada betisnya. Ya kan? Fa'in abid, kalau hakul izar bil abid. Ya kan? Kalau sudah dijulurkan lagi, ya, kalau itu masih keberatan, maka Nabi mengatakan pada hakul izar bil abid. Izar itu tidak berhak, ya kan, berada di kedua mata kaki. Artinya atasnya itu mata kaki, tidak boleh melebihi mata kaki. Nah, ini di hadis yang ketiga, ya, salah satu peringatan dari Nabi kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya, itu hadis, ya, hadis itu ya masih bersifat, ya, kalau produk ini masih mentah, masih harus diproses supaya menjadi hukum fikih. Ya, jadi ya, ada prosesnya dari segi bahasa, ya, kemudian dari kaidah fikih, dari bagaimana usul fikih itu, bagaimana kemudian disesuaikan dengan Quran itu, bagaimana kemudian disesuaikan dengan hadis yang semisal itu, bagaimana, ya, sampai nanti jadi hukum. Makanya nanti ada buku usul fikih, ada buku fikih. Buku fikih biasanya tidak ada dalilnya, ya, karena itu produk daripada dalil. Ya, jadi para ulama itu sudah menyaring dalil-dalil sehingga intisari dari dalil itu, ya kan, produknya adalah ini, ya kan, kayak misalnya kitab Sabinatul Najah, ya kan, kita fikih tapi itu tidak ada dalilnya, ya, karena itu adalah produk dari dalil. Dan untuk untuk pengulang, ya, kalau diberikan dalilnya nanti pembahasannya akan meluas karena ada berbagai ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, semuanya semoga senantiasa rahmati dan Allah berkahi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini mengenai hijab Nabi, ya, hijab yang telah dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berkaitan tentang Islam. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang aktivitas Nabi. Yang pertama adalah mengenai misi Rasulullah, bagaimana cara jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan kita bagi banyak datang. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada ilmu yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.